Selamat sore sahabat Sonora, apa kabar? Salam sehat buat Anda semua. Senang sekali pada sore hari ini saya Anto kembali hadir di acara Ngopi Sore. Dan sore hari ini kita akan bicara banyak mengenai kesiapan layanan operasional Garuda Indonesia di tengah masa pengendalian transportasi musim mudik lebaran 2021. Dan sore hari ini saya tentunya tidak sendirian, saya sudah bersama dengan Bapak Irfan Setiaputra selaku Direktur Utama Garuda Indonesia. Pak Irfan, selamat sore. Selamat sore. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih kami sudah diundang ke kantor Garuda Indonesia pada sore hari ini Pak. Ya. Terima kasih sebelumnya. Lumayan jauh ya kantor kita. Lumayan jauh dari kantor kami Pak. Sepertinya menyeberang provinsi ya, dari Jakarta ke Tangerang Pak ya. Cuma kita sudah sampai di sini, kita akan bicara Pak mengenai kesiapan layanan operasional Garuda Indonesia di tengah masa pengendalian transportasi musim mudik lebaran 2021. Ini sebelum kita sampai ke sana Pak Irfan, kalau kita bicara mengenai pandemi COVID-19, itu hampir semua sektor terdampak Pak. Untuk Garuda Indonesia sendiri bagaimana Pak? Apakah secara kinerja bisnis juga ikut terdampak? Oke. Saya sambil buka ya. Silakan Pak. Oke. Kalau dikatakan berdampak mungkin kurang tepat, tapi babak belur lah kita istilahnya. Jadi gini, kenapa babak belur ya Garuda dan juga industri penerbangan ini? Karena memang by natura bisnis kita tuh kan mengandalkan mobilisasi Penumpang Pak ya? Mobilisasi orang gitu kan ya. Ketika bergerak itu sebuah tindakan yang dianggap tidak pas pada masa pandemi ini, yang ngapain juga orang terbang, orang keluar rumah aja juga enggak, apalagi terbang gitu kan. Jadi memang dampaknya itu sangat terasa di awal-awal pandemi itu. Kita tadinya sempat berpikir bahwa mungkin ini nggak lama, tapi ternyata magnitude daripada problemnya terhadap atau impactnya terhadap industri penerbangan termasuk Garuda itu ternyata sangat dalam gitu. Dan kita hari ini masih dalam posisi survival, termasuk teman-teman maskapai yang lain. Waktu yang akhirnya nanti akan membuktikan siapa yang bisa melewati ini, apalagi nampaknya pandemi ini masih akan berlangsung lebih lama daripada yang kita perkirakan dari awal gitu. Ya. Kalau untuk penumpang sampai berapa persen Pak turunnya? In average sih di sekitar 60%, tapi saya ingin sampaikan kepada publik, kepada siapapun bahwa kita pernah turun sampai 90% lebih gitu. Nah, ini memang berbalik membaik ya, dan sudah sempat membaik ke level angka 50-an%, tapi kemarin sempat drop lagi gitu. Jadi sedalam itu gitu loh, itu jumlah penumpang, penurunan jumlah penumpang ya. Selain penumpang kan juga ada logistik Pak Irfan, kemudian juga kalau tidak salah ada pesawat charter ya. Perkembangannya bagaimana Pak? Nah ini yang kita amati pada waktu awal. Kita lihat juga kalau penumpang itu kena dampak bagaimana dengan istilah kita kargo. Ternyata kargo itu malah justru meningkat, dan kita memang di awal pandemi ini kemudian mulai shifting tim kita dan mulai memfokuskan diri ke kargo. Mulai terasa terjadi peningkatan perlahan-lahan, tapi saya ingin sampaikan juga bahwa per hari ini kargo itu posisinya jauh lebih bagus dibandingkan sebelum malah pandemi gitu kan. Malah seperti blessing Pak ya? Buat kargo blessing, buat penumpang enggak gitu ya. Jadi ya memang akhirnya kita mesti cukup pintar mengamati ini. Cuman memang kalau kargo ini kan bukan cuma Garuda aja yang sadar, yang lain juga pada sadar, sehingga persaingan pada titik ini juga makin meningkat. Tapi yang alhamdulillah yang saya amati memang karena pergerakan orang berkurang, nampaknya terjadi peningkatan pergerakan barangnya. Kalau pesawat charter Pak? Nah charter ini juga gini, sebelum pandemi ini kan jumlah pesawat Garuda itu hampir semuanya dipergunakan untuk penerbangan reguler gitu. Jadi kita menyaksikan memang nggak terlalu banyak pesawat yang tersedia untuk bisa melakukan dan mengeksekusi bisnis charter. Ketika pandemi ini terjadi kan kita punya jumlah pesawat yang available cukup banyak. Dan memang di beberapa kasus atau kita mengalami peningkatan charter yang cukup lumayan karena beberapa hal ya. Yang pertama repatriasi ya. Repatriasi, jadi penerbangan reguler hilang, orangnya mau pulang, sekelompok orang mau pulang nggak bisa, terus kemudian menggunakan charter pesawat Garuda. Itu yang pertama. Yang kedua,
Di awal-awal pandemi ini, di bulan-bulan Juni kalau nggak salah, kita sangat disibukkan oleh begitu berkurangnya obat-obatan atau peralatan medis untuk mengantisipasi pandemi ini, sehingga banyak pihak masyarakat, terutama para pengusaha-pengusaha besar itu berinisiatif membeli di negara lain, terus kemudian menggunakan Garuda untuk memasukkan logistik tersebut ke Indonesia. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang cukup menarik, ada banyak aktivitas komunitas di Indonesia yang memutuskan daripada saya pergi sendiri, udah kita rame-rame itu charter satu pesawat pergi ke tempat wisata seperti Bali gitu. Logistik naik, charter juga naik, Pak? Logistik naik, charter naik, tapi belum bisa menutupi penurunan penumpang. Tadi Pak Irfan di awal menyampaikan bahwa pandemi ini bukan hanya terdampak, namun juga membuat babak belur ya, babak belur. Nah, yang terakhir Garuda Indonesia berusaha untuk survive. Untuk menuju ke arah survive, Pak, strategi apa yang Pak Irfan lakukan di Garuda Indonesia? Jadi kita harus berpikir logis ya gitu. Jadi ini pandemi menimbulkan impact terbesarnya di penumpang. Betul. Karena penumpang nggak naik pesawat, struktur kita jadi kacau balau. Karena kita menyediakan pesawat atau dalam tanda kutip alat produksi untuk berproduksi, yaitu membawa penumpang. Ketika kita turun, pertanyaan yang paling mendasar adalah bagaimana caranya meminta mereka naik lagi. Kan? Pertanyaannya kan itu. Pada saat yang bersamaan, mobilisasi tetap aja sebuah tindakan yang bukan haram, tapi makruh lah kalau itu. Mumpung Jumat gitu ya, makruh gitu kan. Jadi orang semuanya menghindari. Nah, yang kita lakukan pada waktu itu adalah bagaimana mencoba mengajak masyarakat, tapi kan nggak bisa kita mengajak yuk terbang gitu, karena kita juga mesti tahu orang tuh selain diminta untuk tidak mobilisasi, sebenarnya kenapa sih dia nggak mau mobilisasi? Kita bikin riset, kita baca, kita diskusi dengan banyak pihak, akhirnya ketemu bahwa ternyata orang nggak naik pesawat itu karena confidence dia udah benar-benar drop. Muncul ketidakpercayaan dia atau kekhawatiran mereka bahwa naik pesawat itu bukan sebuah perbuatan aman. Kenapa? Karena pesawat itu di ketinggian 30.000, kita nggak punya pilihan lain kecuali bertahan di dalam kabin pesawat kan. Padahal di dalam kabin pesawat itu justru paling aman di seluruh tempat yang kita kunjungi, apakah itu mall, kantor seperti ini atau di rumah sendiri. Karena apa? Karena punya HEPA kita. Ya kan? Jadi kita mensosialisasikan HEPA itu, kita mensosialisasikan protokol kesehatan yang kita eksekusi. Kita juga memberikan beberapa narasi soal punishment yang terjadi kalau nggak pas. Kita memfokuskan di protokol kesehatan di salah satu area yang kita sebut distancing di dalam pesawat, ya kan. Jadi ketika Kementerian Perhubungan membolehkan di bulan Januari untuk pesawat bisa diisi dan duduk berdampingan, kita butuh cuma 10 menit memutuskan Garuda akan tetap distancing. Sampai hari ini kita akan distancing gitu kan. Kenapa? Karena kembali lagi kita mesti balik ke akarnya. Akarnya kan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan itu kata sifat, bukan fakta, dan kepercayaan itu lebih relasi terhadap persepsi, bukan fakta. Betul. Ya kan? Nah, yang kita mesti manage kan persepsi, bukan fakta. Bahwa faktanya orang duduk berdempetan di dalam pesawat itu tetap aman karena ada HEPA, persepsinya nggak aman gitu kan. Nah, kita jagain itu. Itulah yang kita lakukan sampai hari ini. Alhamdulillah bisa diterima. Memang ada peningkatan cukup signifikan ya pada waktu bulan Desember ya. Desember kemarin, Pak, kemarin gitu kan. Cukup banyak penerbangan, isinya cukup penuh. Tapi kita tadinya cukup optimis, wah nih Januari naik lagi gitu. Tapi ternyata drop lagi, balik lagi, sehingga proses recovery yang kita lakukan dalam suasana sustainability ini di sisi penumpang kelihatannya masih lama. Kargo sama charter kelihatannya belum bisa nutupin terlalu jauh karena penumpang ini kan main bisnis kita dari dulu. Jadi itu yang terjadi. Cuman alhamdulillah saya bersyukur ketika bicara sama banyak teman-teman. Ya mereka bilang kalau mau terbang dengan aman ya cuma naik Garuda gitu. Oke, jadi trust masyarakat muncul ya? Muncul ya? Dan ini menurut saya salah satu
aset besar kita lah. Baik, kita sampai situ dulu Pak Irfan, nanti Ya. kita sambung lagi. Buat teman-teman dan sahabat Sonora, kita masih bicara mengenai kesiapan layanan operasional Garuda Indonesia di tengah masa pengendalian transportasi musim mudik Lebaran 2021 bersama dengan Bapak Irfan Satyaputra selaku Direktur Utama Garuda Indonesia. Pertanyaan dan komentar saya tunggu ya di nomor WA dan Telegram kami 0812 112 9200. Anda masih bersama kami di acara Ngopi Sore bersama saya Anto dan kita masih bicara mengenai kesiapan layanan operasional Garuda Indonesia di tengah masa pengendalian transportasi mudik Lebaran 2021. Saya masih bersama dengan Bapak Irfan Satyaputra selaku Direktur Utama Garuda Indonesia. Pak Irfan, pandemi COVID-19 kita masih belum tahu Pak ya kapan akan berakhir meskipun vaksinasi sudah dilakukan. Dan dampaknya hampir semua sektor Pak. Karena dampaknya yang begitu luas, banyak perusahaan yang katakanlah melakukan efisiensi. Di Garuda Indonesia sendiri bagaimana Pak? Oh ya, itu kan inevitable gitu Ya. ya. Jadi ketika industri perusahaan Anda terkena terus Anda tidak mau mengakui, menurut saya itu sih bukan sebuah perbuatan bijak gitu. Betul. Dan kita dari awal tahun lalu sudah melakukan banyak sekali efisiensi, kita teruskan sampai hari ini. Jadi ada dua komponen faktor atau cost yang paling besar yang atau tiga sebenarnya. Satu after ya, yang perlu kita lihat dan kita manage secara baik-baik. Yang dari dua itu ya, yang pertama sewa pesawat, yang kedua adalah SDM gitu kan. Jadi struktur SDM kita ketika mulai jarang terbang memang akhirnya menyatakan bahwa ini too fat gitu kan. Jadi tahun lalu kita tawarkan pensiun dini, beberapa teman-teman yang statusnya kontrak kita percepat kontraknya. Lumayan kita ada sekitar lebih dari 15 mendekati 20% dari total kita punya headcount dan mungkin tahun lalu sempat dengar-dengar tapi kan it's over peacefully ya. Kenapa bisa peacefully? Karena kita manajemen sih berprinsip transparan aja, kita nggak ada yang mau kita tutupin, kita nggak ada pilih kasih, ini bukan kesempatan untuk kemudian memotong lawan kita. Saya baru berada di Garuda nggak tahu siapa lawan gitu kan, semua teman gitu kan, jadi kita nggak ada preferensi, nggak ada pilih kasih dan kita tunjukkan itu kan. Yang kedua yang soal sewa pesawat, pesawat ini ya kita negosiasi dengan semua dan alhamdulillah kita ada saving yang cukup signifikan dari sana menjelang masuknya 2021 kemarin gitu kan. Problemnya sekarang memang situasinya kita perhitungkan pada waktu itu efisiensi cukup apabila asumsi ini tercapai. Nampaknya hari ini asumsi ini belum tercapai gitu kan. Oleh sebab itu kami juga terus-menerus sedang mendiskusikan efisiensi level 2 apalagi yang perlu kita lakukan gitu kan. Ya, ini painful memang. Tapi mengabaikan kenyataan menurut saya jauh lebih menyakitkan nanti di jangka panjang buat perusahaan. Ini kan seperti kita minum obat Pak ya. Mungkin pahitnya sekarang, nanti kalau udah sembuh ya kita akan sehat kembali Pak Irfan, kita harapkan. Banyak orang mengatakan di era pandemi ini istilah new normal. Kalau untuk Garuda Indonesia sendiri konsep new normal itu seperti apa Pak? Ya, jadi kembali lagi kami mengamati perkembangan peningkatan jumlah penumpang dan diskusi kita dengan para penumpang yang naik Garuda. Kita mulai memprediksi bahwa ke depan ini, dan bukan memprediksi lah, mulai percaya bahwa ke depan the way people travel itu akan berubah. Betul. Karena pandemi ini gitu kan ya. Perubahan seperti apa ini sedang kita terus-menerus coba ukur ya. Tetapi yang jelas, indikasi jelas dari perubahan itu adalah sekarang ada kebutuhan pemilihan maskapai. Selain dulu cuma schedule dan harga, kali ini kami prediksi bahwa pilihan terbang yang aman itu mungkin akan naik prioritas. Safety dan healthy ya. Ya, jadi bukan cuma ABC yang dia senang, tapi ada rasa aman nggak ketika dia masa itu yang menjadi patokan ke depan. Yang kedua, new normal kita adalah dari semua 3M itu. Nampaknya yang lebih mendominasi di sisi pesawat udara adalah yang distancing, yang menjaga jarak. Kan. Jadi kita juga mengamati beberapa tingkat perubahan perilaku terbang dan pilihan terbang. Saya kasih contoh aja. Ke Bali
misalnya ke tempat berlibur, itu sebelum pandemi itu jumlah orang yang tinggal dan menginap di Bali itu mayoritas didominasi sama mereka yang nginap di 2 malam atau 3 malam menginap. Iya. Gitu. Itu didominasi yang pergi ke Bali. Artinya dari situ kita bisa lihat, oh ini orang liburan lah. Iya. Sekarang berubah, itu menurun, yang meningkat cukup tajam itu ada 2 sisi. Yang pertama adalah yang lebih dari 7 hari. Jadi karena dia ada di sana, udah dia terusin aja di sana. Ngapain juga pulang ke Jakarta. Iya. Tapi yang lebih mengagetkan itu adalah ada peningkatan yang cukup signifikan penumpang kita balik hari ke Bali. Ini kan agak aneh kan, Bali kok balik hari. Padahal dulu sebelum pandemi itu kalau diajak meeting di Bali mintanya Jumat. Ya, sekalian atau weekend Senin, ya. gitu kan, atau Senin gitu kan. Atau Selasa. Liburnya dipanjangin atau Kamis lebih dipanjangin lagi gitu kan ya. Karena masuk klasifikasi 2-3 hari. Sekarang nampaknya kalau ada keperluan bisnis, ada keperluan meeting yang tidak bisa dihindarkan, dan kemudian saya sekali nyobain gitu, ya kita berangkat pagi terus pulang sore atau pulang malam. Oke. Karena there is no need buat saya atau compelling reason saya untuk bertahan lebih nginep semalam lagi, nggak ada. Iya. Nggak seperti situasi sebelum COVID. Nggak ada kita situasi COVID berangkat pagi pulang sore itu nggak ada. Betul. Pasti nginep semalam. Dan data kita juga kelihatan. Nah ini yang cukup menarik BF ini. Bagaimana kita sebagai maskapai menyingkapi itu? Nah inilah yang paling menantang ke depannya. Mengasumsikan bahwa tidak ada perubahan behavior itu udah salah. Oke. Ya kan itu sih. Jadi itu yang kita lakukan. Pertama soal aman, lebih personalize yang kita harapkan karena kita tahu yang naik Garuda ini kan orang dengan banyak intensi, niatan gitu. Jadi kita make personalize. Saya juga terlibat langsung, para direksi juga sering terlibat langsung untuk memberikan personalized service kepada penumpang kita. Ya, termasuk ini Pak kebiasaan-kebiasaan penumpang ketika berada di pesawat, baca majalah, kemudian makan minum. Ini konsep new normal seperti apa Pak? Ya, belum tahu. Tapi hari ini majalah kita tiadakan. Oke. Majalah kita. Membaca majalah kan zaman dulu itu lifestyle kan. Betul. Anda kan kalau senang baca Bobo masih saya nggak tahu, masih ada yang ingat Bobo nggak? Gitu. Saya gitu di Rut Garuda, Anda tahu nggak bahwa saya dulu penggemar Bobo dulu waktu kecil gitu kan. Tapi Anda tahu nggak bahwa saya masih baca Bobo kalau di rumah? Misalnya kan. Enggak lah, tapi kan gila kalau saya baca Bobo lagi di pesawat duduk di business class kan. Betul. Ya kan? Nah, artinya membaca itu part of lifestyle kan. Orang kadang-kadang membaca majalah, mungkin dia nggak ngerti isinya gitu kan. Tapi it's part of lifestyle gitu kan. Yeah. Nah, sekarang kita tiadakan. Pertanyaannya adalah lifestyle-nya itu bisa dipindahin nggak ke e-reader gitu kan? Yeah. Belum tahu kita. Walaupun e-reader udah dari lama, saya termasuk tidak terlalu menggemari e-reader. Tapi kan hari ini kita dipaksa karena kalau bisa jangan pegang apa-apa bekas. Jangan pegang sesuatu yang di-share sama orang lain. Itu makanan used to be one of the fantastic services Garuda gitu kan. Sampai hari ini pun masih gitu kan. Tapi memang kita naik pesawat kita sangat anjurkan sekarang Bapak Ibu sekalian apabila tidak dirasa perlu nggak usah dimakan. Betul. Gitu kan. Karena kekhawatiran terbesar dari proses makan itu bukan makanan, tapi membuka masker. Dan kita witness juga pengalaman banyak penumpang setelah membuka masker lupa memasang kadung tidur gitu. Itu sih. Jadi ya hal-hal seperti itu. Sekarang juga kita saksikan orang yang naik penerbangan yang pendek-pendek itu toiletnya sepi. Jadi orang juga kayaknya mau menghindari untuk ke toilet selama dalam penerbangan. Jadi ya kita masih mau lihat dan ini nanti akan tentu saja harus kita representasikan dalam bentuk service kita. Betul. Harus kita representasikan juga dalam the way kita act ke depan customer, penumpang gitu. New normalnya seperti apa gitu ya Pak? New normalnya seperti apa, Anda nyaman apa enggak. Ini kita lagi uji coba cara masuk ke dalam pesawat dengan cara yang baru. Ada bocoran caranya bagaimana Pak? Saya mau minta dites gitu. Kan kita selama ini masuk dari nomor belakang kan? Iya. Ya, blok belakang itu di blok kan belakang. Oke. Saya beberapa kali lihat penumpukan terjadi. Penumpukan hari ini bukan suatu kejadian yang
menyenangkan buat orang karena begitu terjadi penumpukan tidak terjadi distancing kan. Ya. Saya lagi minta dites, gimana kalau masuk yang window duluan semua? Oke. Apakah lebih efisien apa enggak? Tapi ya satu efisiensi ketertarikan, tapi penumpang seneng nggak? Betul. Karena penumpang kalau naik pesawat itu kan selalu mereka berharap ada unsur surprises kan. Iya. Saya juga minta, ini pengalaman saya kerja di perusahaan sebelumnya, kalau sudah masuk ke boarding gate, kita akan minta penumpang untuk yang beransel, untuk ranselnya taruh di tangan, Yeah. bukan di gendong gitu. Kenapa? Karena kalau kita pakai ransel, kita selalu merasa bahwa tubuh kita seperti ini. Betul. Badan kita bergerak seenak kita. Padahal buat orang lain, tubuh kita adalah ditambah ransel tersebut. Iya. Gitu kan? Jadi nabrak-nabrak itu kan sering sekali. Itu sih. Ketika berjalan di lorong, Betul. itu membuatnya nggak nyaman penumpang lain, Pak Irfan ya. Betul. Masih bersama saya Anto di acara Ngopi Sore, dan saya masih bersama dengan Bapak Irfan Setiaputra selaku Direktur Utama Garuda Indonesia. Kita masih bicara mengenai kesiapan layanan operasional Garuda Indonesia di tengah masa pengendalian transportasi musim mudik Lebaran 2021. Pak Irfan, kalau kita bicara mengenai mengembalikan trust atau kepercayaan masyarakat untuk kembali mau terbang, kita bicara mengenai keunggulan armada yang dimiliki Garuda, Pak. Bagaimana Garuda Indonesia memastikan bahwa hanya pesawat yang layak yang digunakan untuk operasional pelayanan, Pak? Ya, kita kalau soal itu ada dua yang selalu kita banggakan. Yang pertama adalah cara kita memaintain dan menyiapkan pesawat. Anda lihat di belakang, kita punya banyak airlines di Indonesia yang punya fasilitas sebesar ini hanya Garuda. Oke. Yaitu Garuda Maintenance Facility. Kita punya top mechanical engineers di sana gitu. SOP-nya jelas, semuanya dibuat sangat teliti, detail segala macam. Tentu saja ada banyak checking dan proses checking di dalam sisi layanan, sisi maintenance tersebut. Tapi yang saya ingin katakan, kenapa kita membanggakan itu terus-menerus, karena ada hal yang penting buat kita. Contohnya pesawat ketika sudah mau terbang, sudah siap, kita nyatakan oleh semua pihak, nyatakan siap terbang. Ada satu orang yang boleh bilang, saya nggak mau terbangin ini. Oke, siapa itu, Pak? Yaitu pilot. Oke. Nah, dan kita di perusahaan ini bikin prosedur seperti itu karena we all believe on the instinct sama judgment pilot. Ya. Kita nggak akan salahkan itu karena dia yang tahu, dia yang pegang. Saya sebagai dirut pun tidak boleh memaksa dia untuk terbang menggunakan pesawat yang dia pikir nggak layak. Gitu. Walaupun akhirnya ditemukan bahwa sebenarnya layak aja, pilotnya lebay misalnya gitu kan. Tapi itu hak dia gitu kan. Karena keamanan penumpang menjadi tanggung jawab dia di ujungnya gitu. Itu yang pertama. Jadi itu dari segi pilot. Yang kedua dari segi pesawat gitu ya. Udah pasti yang hanya boleh terbang adalah yang layak terbang memenuhi segala macam persyaratan-persyaratan yang regulator internasional maupun lokal sudah buat. Kita juga punya tambahan aturan main gitu kan. Bahwa ketika pesawat dijalakan, diterbangkan bermasalah, kita juga dengan kita dengan tim ini, kita juga dengan gagah perkasa mengatakan, Pak, pesawatnya ada kerusakan. Ini akan ada di delay sekian jam dan kita punya SOP bagaimana menghadapi penumpang kalau delay sekian jam gitu kan. Jadi kita juga saya juga katakan kita nggak perlu malu-malu untuk mengatakan bahwa ada masalah dengan pesawat ini. Jadi itu ada pesawat nggak jadi terbang karena pilotnya menemukan masalah di saat-saat terakhir atau return to airborne apa? Airbase. Jadi itu return to apron, jadi dia udah mundur, mulai ada masalah dia balik lagi, atau RTB return to base, jadi begitu udah terbang ada masalah dia mendarat lagi. Jadi semuanya itu kita kerjasama sama engineer sama para pilot kita lewat, kita punya mungkin kapan-kapan ke Kosambi ya, kita punya facility yang lengkap untuk sertifikasi para pilots masuk ke simulator, diuji coba segala macam opsi yang sampai yang nggak masuk akal gitu kan, bagaimana dia nanganinnya. Karena saya pernah masuk simulator mau dinyalain turbulence, saya bilang gua tonjok lu ya. Lagi nyoba jadi pilot tapi ya saya yang landai terang gitu kan. Itu aja udah gemeter gitu, apalagi digoyang-goyang begitu kan. Itu sih. Iya. Ini istilahnya prolong inspection kalau nggak salah ya.
Macam-macam, Mesin. prolong, maintenance, prolong inspection tuh pesawat yang nggak dipakai lama, Oke. itu mesti diprolong. Gitu. Salah satu prolongnya kayak misalnya bannya kalau diem lama kan bisa aus gitu, jadi Iya. maju mundurin pesawatnya. Iya. Gitu kan. Termasuk ini Pak, Nyalain. ketika pandemi ini kan otomatis banyak armada yang parkir ya. Oh banyak sekali, banyak. Itu prolong kita jalankan. Tetap dijalankan Secara Pak, ya. lengkap. Oke. Saya mau baca pertanyaan Pak Irfan. Monggo. Ada beberapa pendengar yang bertanya. Di antaranya dari Santi di Kelapa Gading. Seberapa optimiskah Pak Irfan pada semester kedua 2021 industri penerbangan bangkit kembali? Saya kalau dari dulu ya, saya kalau ditanya optimis apa enggak, jawaban saya jelas optimis. Ya. Nah, problemnya apa? Karena saya sangat yakin bahwa masa depan apapun yang kita kelola, keluarga, karir, pendidikan gitu, mayoritas itu kan di tangan kita. Ya. Saya selalu kaget kalau mendengar orang, oh saya pesimis, karena tipe orang begitu bisa jadi yang menyerahkan masa depan dia kepada pihak lain gitu kan. Saya orang yang termasuk sangat percaya bahwa lebih bagus kita memfokuskan diri ke domain of influence gitu, sebanyak mungkin gitu. Jadi balik lagi kalau ditanya, Anda optimis hari besok ini akan cerah? Ya, saya akan jawab ya. Saya nggak pernah kok jawab enggak gitu kan. Karena saya yakin hari besok saya ikut menentukan gitu. Ya. Cuma Pak Irfan melihatnya trennya bagaimana nih Pak tahun 2021 ini? Nah kalau bicara begitu ceritanya bisa lain. Ya. Kan trennya landai masalahnya. Tetapi saya sangat percaya bahwa vaksin ini game changer gitu. Saya sangat percaya vaksin ini game changer. Makanya Garuda sangat aktif membawa vaksin. Kita malah sampai sebelum vaksin itu datang kita memperoleh sertifikasi penerbang maskapai yang layak membawa chemical product gitu kan. Satu-satunya loh di Indonesia. Ya. Karena saya tahu ini dan kami tahu ini game changer gitu kan. Kami juga menghargai apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan pemerintah waktu mendistribusinya vaksin itu ke seluruh Indonesia. Kita juga terlibat. Ya. Kita juga sangat terlibat dalam memberikan inputan mengenai memvaksinnya di mana. Garuda ini salah satu tempat yang divaksin pertama kali di komunitas bandara. Banyak yang sebel juga sama kita, tapi ya kebetulan Pak Menteri Kesehatan adik kelas saya gitu kan, jadi sempat ngobrol-ngobrol dan saya bilang penting Pak nih buat pilot sama awak kabin dan frontliners kita divaksin gitu kan. Jadi kalau melihat itu saya tetap optimis gitu dengan semangat yang ada di bangsa ini, dengan apa yang terjadi di bangsa ini. Dan beberapa persiapan-persiapan yang kita lakukan sebenarnya sebelumnya menjelang mudik, tapi karena mudik dilarang. Salah satu yang ingin saya sampaikan ke Anda adalah bahwa hari ini semua pilot dan awak kabin kita semua sudah divaksin 2 kali gitu kan. Jadi kita udah sangat siap kalau terjadi lonjakan penumpang gitu kan. Untuk memastikan tapi tetap bahwa kita ini kalau terbang sama Garuda ini safe gitu. Oke. Saya beralih ke pertanyaan datang dari Stella di Pondok Gede Pak. Selain transportasi udara, Garuda juga punya maintenance facility. Nah, apakah selain maintenance pesawat Garuda, GMF juga melayani maintenance maskapai lain? Kalau iya, demand-nya bagaimana Pak? Sebenarnya iya, dia melayani juga pesawat maskapai lain. Kalau ditanya demand-nya kali ini hari ini mesti rendah ya, karena bukan cuma kita aja yang tidak menggunakan mereka, tetapi hampir semuanya tidak menggunakan mereka. Kalau pesawat tidak terbang ya yang diperlukan dipolong, nggak perlu di-maintain karena dia tidak terbang. Kalau Anda lihat di belakang ini GMF begitu penuh dengan pesawat, itu bukan pesawat lagi di-maintain, itu lagi parkir gitu. Karena nggak boleh terbang gitu kan. Itu sih, jadi dibandingkan memang sebelum pandemi secara dalam tanda kutip kerjaannya GMF itu memang menurun dan memang mayoritas masih didominasi oleh Garuda Group, yaitu Garuda dan Citylink. Tapi saat ini seperti saya katakan mereka a bunch of smart mechanical engineering. Sebentar lagi kita akan lihat bahwa kemudian GMF juga akan sangat fokus ke pesawat non komersial. Betul. Yaitu pesawat militer. Ya. Baik. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan larangan mudik, Pak. Tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Bagaimana Garuda menyikapi hal tersebut nanti Pak ya? Di segmen berikutnya kita akan jawab. Tetap bersama kami di acara Ngopi Sore hingga pukul 17 nanti.
Baik sahabat Sonora, kita masuk di segmen terakhir acara Ngopi Sore, dan edisi kali ini kita masih bicara mengenai kesiapan layanan operasional Garuda Indonesia di tengah masa pengendalian transportasi musim mudik Lebaran 2021, dan saya masih bersama dengan Bapak Irfan Setia Putra selaku Direktur Utama Garuda Indonesia. Larangan mudik 2021 sudah dikeluarkan oleh pemerintah, Pak Irfan. Bagaimana Garuda Indonesia menyikapi kebijakan tersebut? Ya, kami mendukung Ya. gitu ya, karena kami percaya pemerintah punya niatan baik, pemerintah positif melihat situasi seperti ini dan harapan pemerintah terhadap mudik ini kenapa dihambat supaya tidak terjadi peningkatan jumlah yang terpapar gitu kan ya. Itu komen dari kami secara formal dan sampai hari ini itu juga formal. Namun demikian larangan tersebut pada waktu dikeluarkan, saya juga langsung dihubungi oleh banyak wartawan. Saya jawabnya adalah kita tunggu detailnya yuk, gitu kan. Karena tidak boleh itu kan selalu asal, gitu kan kalau kita pada waktu orang tua nggak boleh kecuali gitu, misalkan kamu nggak boleh ini kecuali sholat dulu gitu kan. Nah, seperti prediksi saya memang ada pengecualian larangan mudik ini untuk mereka yang tidak mudik. Persoalan kita bagaimana kan susah mendefinisikan mudik apa nggak mudik. Jadi pengecualian itu diberikan kepada mereka yang ada dinas atau ada tugas dari kantornya atau perusahaannya. Tetapi juga ada unsur kemanusiaan, ini yang saya cukup senang dengan pemerintah kita itu selalu mengconsider hal-hal yang extraordinary, rasa kemanusiaan, orang tua meninggal, gitu kan, atau istri melahirkan atau ada keluarga dekat sakit, itu kan satu kita bangsa yang begitu-begitu penting gitu kan ya. Nah, jadi karena ada pengecualian itu kita kemudian sampaikan kepada seluruh penumpang. Jadi jauh sebelum tanggal 6 kemarin, sebelumnya kita sampaikan sama semua, ini loh kondisinya, kecuali Anda bisa memberikan ini informasi begini, Anda tidak masuk klasifikasi boleh terbang gitu kan. Nah, banyak yang dari mereka mereschedule penerbangan ke hari-hari sebelumnya untuk terbang atau setelah tanggal 17 gitu kan. Memang ada kebingungan yang cukup mendalam dari para penumpang karena mereka mengatakan saya tidak mudik, saya berlibur gitu kan. Ke Bali gitu kan. Ya saya cuma bilang kita mesti udah lewatilah diskusi perdebatan beginian karena tahun lalu kita berdebat sejenis gitu kan. Tidak boleh mudik, pulang kampung boleh. Bingung kan semua orang. Saya sih nggak bingung, tapi ya bingung semua orang. Akhirnya saya katakan ya mari kita hentikan ini. Karena pada dasarnya yang diminta oleh pemerintah ini adalah tetap lagi mengurangi mobilitas kan. Hanya orang yang perlu saja yang bisa bermobilitas. Jadi meningkapi aturan tersebut kita tentu saja melakukan beberapa adjustment. Contohnya kita kurangi frekuensi penerbangan. Misalnya ini jangan di-quote sebagai sebuah statement resmi. Misalnya Jakarta Medan 4 kali kita turunkan jadi sekali atau 2 kali gitu. Pertanyaannya kenapa? Dan kita memang harus melakukan ini karena kita bukan maskapai biasa. Teman-teman yang lain, maskapai yang lain hari ini stop operasi kan. Garuda tuh nggak pernah bisa stop operasi, nggak pernah boleh stop operasi karena mandat kita sebagai maskapai nasional pada waktu didirikan 72 tahun yang lalu itu jelas. Kita harus mengkoneksikan kota, pulau, warga Indonesia gitu kan. Even dalam musim perang gitu kan. Betul. Kalau lagi perang pun kita mesti terbang. Ini ya virus, masa nggak berani terbang gitu kan. Tapi buat kami yang jauh lebih penting kan ada banyak orang yang tetap harus terbang dan nggak niat mudik gitu kan. Saya kadang-kadang suka geleng-geleng juga sama teman-teman maskapai yang lain, tapi ya mereka mungkin punya alasan terpisah karena bukan maskapai nasional, mungkin mereka simple kalkulasi ekonomis. Tapi buat kami nggak ada cerita kita terbang. Yang kita lakukan mungkin kita kurangi jadwalnya, frekuensinya atau harinya gitu kan. Dan alhamdulillah kemarin memang terlihat hanya Garuda yang terbang untuk penumpang ya, dan yang lain-lainnya nggak terbang. Nah ini yang kita terus menerus lakukan upaya-upaya gitu. Jadi kalau bisa disampaikan adalah bahwa kita even dalam kondisi larangan pembatasan mudik ini kita tetap terbang. Baik.
Yang kita minta cuma para penumpang tolong siapkan dokumen yang menyatakan Anda masuk ke dalam klasifikasi pengecualian. Ya. Itu aja. Ini karena mandat Pak ya, tetap harus terbang ya. Dan kita akan support sebisa mungkin baik di origin penerbangan, misalnya ke Jakarta ataupun sampai destinasi Palembang. Iya. Gitu. Saya sudah kerahkan semua tim kita untuk berada di bandara untuk membantu teman-teman kita yang harus berperjalanan untuk 1-2 alasan gitu. Iya. Dan bukan tanggung jawab Garuda nanya benar Bapak nggak mudik ya gitu kan. Bapak bisa sumpah Pak gitu, bukan tugas kita itu. Itu urusan yang di atas Pak ya. Itu urusan otoritas bandara yang lainnya. Tujuan kita adalah Pak suratnya sudah diverifikasi nggak sama yang berwenang. Gitu. Yeah. Oh sudah dicap ya sudah kita Bismillah silakan naik. Ya kan, memang ada pertanyaan loh. Kalau dinas terus kebawa anak gimana? Ya saya cuma jawab ya kalau bapak ibunya dinas, masa anak ditinggal di rumah? Betul. Ya kan? Jadi betul. anak dibawa karena bapaknya dinas. Yeah. Ibunya mau ikut. Ya kan? Tapi tetap loh dinas ya. Yeah. Ya kan? Kita nggak sujon lah. Gitu, jadi kita siap dan malah tadinya rencana kita mau besar-besaran nih vaksin selama mudik nih kan. Tapi karena tiba-tiba dibilang jadinya tetap kita jalankan yaitu bahwa para pilot dan awak kabin kita semua sudah divaksin. Jadi sekarang yang terbang ini makin vaksin. Baik. Pak Irfan, semenjak ditunjuk oleh pemerintah menjadi Direktur Utama Garuda Indonesia, banyak transformasi yang sudah Bapak lakukan. Bapak melihatnya seperti apa, kemudian perkembangannya sampai sejauh ini bagaimana Pak? Enggak sih, enggak transformasi sih. Transformasi kan orang kalau transform gitu kayak Power Ranger gitu jadi betul, gede, betul. Ini istilahnya apa Pak ya? Kok masih bertahan gitu Pak, gitu kan. Ya honeymoon buat saya waktu itu cuma 2 minggu ya, kita cuma 2 minggu gitu. Tiba-tiba, wah, saya juga kan bukan orang airline gitu kan. Lagi belajar, lagi diskusi. Saya ingat kalau pertama kali kita kerja duduk rame-rame sama direksi, kita pulang jam 1, setengah 2 malam gitu karena banyak hal yang kita nggak tahu tapi banyak hal yang di-share sama teman-teman Garuda yang kita lihat dan kita dalam seminggu 2 minggu itu udah tahu ini kayak begini lah. Wah, untung gampang lah. Ya kan, selama kita nggak maling, selama kita nggak punya personal interest, selama kita lakukan apapun yang terbaik, kok hitung-hitungannya masuk akal untuk bisa untung gitu kan. Karena kita punya record sebelumnya. Pandemi. Ya sudah. Tadinya saya masih mencoba denial gitu. Di Cina jauh, ngapain di sini virus? Virus kan di sini jauh gitu kan. Tapi saya cukup shock ketika umroh dilarang. Problem udah serius dan berkembanglah sampai hari ini. Kalau sampai hari ini masih bisa ngobrol Anda juga kalau saya sama teman-teman ingat misalnya 10-11 tahun yang lalu kita juga 10-11 bulan yang lalu kita juga sempat gila kok masih bisa bertahan gitu. Dengan segala macam masalah dan isu yang kita hadapi, yang penting buat kami hari ini kita mau memastikan bahwa operasional dan layanan kita ke publik itu nggak pernah hilang dan berkurang, itu sih. Oke. Ini selain transformasi, sebagai seorang pemimpin pasti banyak keputusan sulit yang diambil Pak. Ketika mengambil sebuah keputusan sulit, yang Bapak sampaikan kepada pemangku kepentingan, kepada karyawan ini seperti apa Pak? Termasuk di era pandemi seperti sekarang. Yang ngomong apa adanya aja. Ya. Gitu kan. ya gimana, orang kan nggak bodoh, media sosial kan terbuka sekarang. Tapi it's not about potret, karena potret itu mereka tahu semua gitu kan. Tapi yang penting misalnya kayak buat karyawan, how you see us moving forward gitu kan. Betul. Jadi kita berapa kali hampir setiap bulan ada town hall meeting ya, walaupun sekarang lebih banyak daring, tapi poin saya adalah saya juga terbuka, kita banyak meeting asosiasi, serikat juga ketemu sama saya, kita bicara terbuka aja. Kita bicara terbuka, kita sampaikan juga mereka strategi-strategi yang kita mau jalankan, tapi tentu saja ada beberapa detail yang tidak bisa kita sampaikan. Contohnya ketika tahun lalu kita melakukan pensiun dini gitu kan, ya kan nggak perlu juga kita sampaikan misalnya kita pensiun dini target sekian ribu orang kan nggak lucu juga gitu kan. Karena apa? Karena namanya juga pensiun dini, namanya juga sukarela kan, kita nggak boleh targetkan gitu kan. Dan hal-hal yang lain, termasuk kepada para pemangku kepentingan. Nah, yang paling menarik di BUMN ini kan dari dulu waktu saya di PT Inti kan statement saya satu,
bos saya tuh banyak sekali. Betul. Bos saya Pak Erik tentu saja, bos saya Pak Tiko gitu kan. Tapi kan kalau Sabtu Minggu saya juga kadang-kadang nggak ngerti siapa bos saya, kayaknya ada yang telepon. Lu ada menteri telepon, bisa nggak gue pesawat yang jam 3 nanti naik? Udah jelas penuh, dia minta naik gitu kan. Begitu saya bilang agak sulit, gue dipanggil presiden, emang nggak bisa juga kita bilang enggak kan ya. Akhirnya kita dengan segala macam cara dan bantuan banyak teman-teman di Garuda bisa masukkan gitu kan. Jadi bos saya banyak sekali. Bos saya, namanya bos itu kan ini instruksi. Betul. Kalau permintaan itu kan partner ya. Iya. Anda minta partner. Tapi kalau instruksi kan bos. Yang instruksi banyak soalnya. Instruksi banyak. Berarti kalau weekend nggak bisa tidur, Pak ya? Enggak juga Oh, sih, bisa enggak ya? juga sih. Cuman pernah satu hari istri saya bilang kayaknya dari pagi jam 8 sampai jam 11 malam handphone tuh nggak pernah lepas di tangan. Saya bilang lepaslah waktu lagi sholat. Iya, Gitu kan. Tapi poinnya adalah memang ini industri yang yang jadi pusat perhatian banyak orang. Iya. Industri yang nilai rupiah yang terlibat di dalamnya gede sekali. Iya. Tapi ini industri yang juga marginnya tipis sekali. Betul. Gitu kan. Jadi any single mistake yang Anda lakukan dalam skenario ini, situasi seperti ini bisa babak belur kemana-mana. Gitu. Baik. Tapi kalau kami akhirnya di Garuda sederhana aja sekarang dalam kondisi gini. Saya selalu mengingatkan kepada seluruh insan Garuda, nomor satu dan nomor satu penumpang. Penumpang nomor 1, Pak ya? Kita ada di sini sampai bisa begini karena kita masih punya penumpang yang mau naik kita. Betul. Ya kan, tolong hargai gitu. Jadi saya katakan kalau dulu mungkin ada aturan tidak resmi bagaimana di rute Garuda berada dalam pesawat Garuda gitu kan. Iya. Dan saya juga nggak mau tahu polisinya gimana. Cuman kemarin saya bilang pokoknya sekarang kalau ada direksi di rute masuk pesawat masuk duluan. Iya. Jangan terakhir, jangan sampai menimbulkan kesan penumpang, alah sok mentang-mentang lu yang punya pesawat, lu datang masuk terakhir gitu. Enggak. Karena kita juga bukan punya pesawat, kita ini mengelola aja gitu kan. Jadi pastikan Anda grade penumpang itu bersama-sama dengan yang lain karena tugas Anda sebagai direksi itu menyampaikan salam kepada para penumpang. Termasuk juga waktu pulangnya, waktu mendarat. Dulu mungkin didahulukan gitu, sekarang enggak, saya sampaikan kepada teman-teman dan alhamdulillah selama ini terbang diapresiasi oleh banyak penumpang. Saya cuma sampaikan sama teman-teman Garuda, wajar dong saya pulang terakhir, keluar terakhir karena saya mau mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang menggaji saya. Yang membayar gaji saya kan mereka, bukan Pak Menteri kan. Kan mereka. Kalau mereka nggak mau naik ya gajian udah gitu kan. Yang terakhir Pak Irfan, harapan kita bersama kan pandemi cepat berlalu ya. Vaksinasi berjalan lancar, prokes tetap diterapkan. Apa yang ingin Pak Irfan lihat kinerja Garuda beberapa tahun mendatang ini? Ya. Gini, kita semua berharap pandemi ini lewat. Ya. Untuk apa? Untuk kepentingan kita. Tapi tolong difahami pandemi ini harus segera lewat karena ada kepentingan lain yang lebih besar yang harus kita perjuangkan. Contohnya kepentingan anak-anak ke sekolah. Ya. Kita sih bisa kerja work from home ini segala macam. Saya punya cucu sedih juga melihat bahwa dia berbulan-bulan di rumah gitu kan. Ini penting bahwa kemudian anak-anak itu bisa masuk sekolah, bisa berinteraksi, bisa belajar, bersosialisasi. Itu menurut saya kepentingan yang jauh lebih besar. Kepentingan yang jauh lebih besar juga adalah ekonomi UMKM gitu kan ya. Buat kami Garuda sebenarnya dengan sederhana, ini penerbangan ke satu daerah, ke satu pulau, rugi kita nggak terbang. Terus gimana orang di pulau itu kan? Karena tanyaannya kan begitu kan, untuk keluar dan masuk gitu kan. Nah, beyond besar kepentingan yang lebih besar, tentu saja juga kepentingan negara yang lebih besar, ada kepentingan kita masing-masing, kepentingan Garuda, kepentingan airlines, kepentingan teman-teman yang di media gitu kan. Artinya apa? Artinya tugas bersama-sama kita untuk membuat pandemi ini cepat berlalu. Nah kalau udah tugas bersama, ya mbok jangan akal-akalan gitu kan. Yang pertama itu. Yang kedua, ya saling ngingetin aja sih. Saya masih sering ngingetin penumpang di dalam pesawat, walaupun saya juga suka miris ketika mereka kalau diingetin nggak mau gitu kan. Seolah-olah harga dirinya jatuh gitu kan. Ya. Kita ingetin aja, tolong bermasker, tolong jaga jarak di any event. Dan kalau kita semua sebagai sebuah bangsa bisa kompak melakukan begitu, menurut saya sih it's gonna be over soon dan murah.
Nah, dengan itu tentu saja kita berharap Garuda akan meningkatkan jumlah penerbangan, penumpang akan lebih milih Garuda daripada yang lain, sehingga kinerja kita akan membaik. Ya. Kita udah siapin sih Bapak ide-ide kreatif nanti kalau udah bisa hidup lah, udah terbang lagi setelah pandemi. Sayangnya kan belum bisa. Kenapa? Karena sekarang kan masih jumlah sedikit yang terbang, belum dulu tuh 500 sampai 600 penerbangan per hari. Ada banyak yang bisa kita lakukan. Baik. Yang jelas harapan kita pandemi cepat berlalu, ekonomi yang membaik, sehingga Garuda Indonesia bisa semakin lebih terbangun tinggi lagi ke depannya Pak Irfan. Terima kasih. Terima kasih Pak Irfan, kami sudah diundang ke kantor pada sore hari ini. Terima kasih buat kebersamaannya dan insight-nya Pak Irfan. Mudah-mudahan kita lain waktu bisa kembali ngobrol Pak ya. Terima kasih Pak. Tentu. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman dan sahabat Sonora. Saya Anto yang bertugas di acara Ngopi Sore pamit. Kita akan kembali hadir di acara Ngopi Sore edisi berikutnya dengan tokoh dan topik yang tak kalah menariknya. Selamat sore, sampai jumpa.